Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita pagi ini yaitu psikologi pendidikan. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Cewek cantik, pintar nih, paham psikologi pendidikan juga. Ini Mbak Emil Latifani. Halo Mbak Emil. Halo. Sehat Mbak Emil? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lancarnya perjalanan ke studio ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mau ke studio kita, udah mau memberikan informasi dan edukasi juga nantinya. Gitu. Iya. Nah tentang tema kita itu psikologi pendidikan. Tapi sebelum ke psikologi pendidikannya, pengen tahu dong backgroundnya dari Mbak Emil ini asalnya dari mana ya? Kalau lahirnya di Padang. Oh, lahir Padang. Orang tua aslinya sama, dua-duanya dari Padang. Dari Padang. Cuma kalau udah besar dari kecil di sini. Oh, dari Udah SD? Dari SD ya, Oh, dari SD. Berarti ke Bengkulu karena apa? Karena orang tua? Karena orang tua kan dinas di sini di Bengkulu. Nah, jadi ya udah tinggal di sini dari kecil. Oh, alah, tinggal di sini dari kecil gitu. Artinya memang sekolah dari kecil di sini cuma lahir doang ya, Mbak? Lahir. Cuma lahir. Udah lahir doang di Padang gitu kan. Terus kalau menempuh pendidikannya S1 dan S2-nya di mana nih? Kalau S1-nya di UII di Jogja. Di Jogja. Sama S2 juga. S2 sama. Gitu. Berarti di Jogja terus balik lagi nih ke Iya. Bengkulu. Oke. Boleh dong ceritain dong awal perjalanan karir mungkin dari kecil lah gitu ya. Memang dari kecil cita-citanya jadi psikolog. Enggak. Kalau dari kecil sih enggak ya, Mas. Jadi kalau pertama kali pengen jadi psikolog itu waktu SMA kan dulu ada kita tes minat bakat gitu kan. Iya, benar. Ya itu pertama kali itu karena pernah tes minat bakat. Nah dulu sebenarnya tuh awalnya pengennya farmasi. Oh, kesehatan ya. Farmasi sebenarnya kan dulu. Jadi aku tuh masukin dulu jalur rapot dulu. Iya, jalur rapot masukin yang pertama. Tahun berapa tuh, Mbak? Tahun 2010. 2010 ya. 2010 jalur rapot. Jadi kan yang pilihan pertama aku dulu nggak tahu kalau pilihan pertama itu lebih diduluin daripada ya kan. Jadi tinggal nulis-nulis aja gitu. Nah, pilihan pertamanya psikologi, pilihan keduanya yang farmasi. Nah, yang keterima di psikologinya. Oh, padahal awalnya minatnya ke farmasi gitu. Ya, lebih ke farmasi. Psikologi sebenarnya minat juga. Cuma kan belum tahu. Kalau dulu kan zaman aku dulu ya belum terlalu tahu gitu. Maksudnya psikologinya nanti kemana. Dulu kan belum terlalu banyak ya psikolog gitu kan. Jadi udah ada bayangan tuh farmasi pasti ke apoteker gitu kan. Nah itu yang lebih situ sih. Tapi sekarang bergengsi banget loh Pak psikologi. jadi favorit jurusan kan gitu. Jadi favorit jurusan, apalagi anak-anak SMA ya sekarang masih labil tuh gitu kan. Memilih jurusannya pasti gitu, kadang ikut-ikut temen. Kalau nggak balik-balik ke kesehatan gitu, ke teknik, sosialnya ke psikologi gitu kan, kayak gitu. Oke. Terus perjalanan menempuh langsung tuh S1 langsung S2? Enggak, break dulu setahun ya, setahun. Iya kerja dulu setahun. Nah abis itu soalnya setelah lulus itu kan mau masuk UGM sebenarnya. Nah tapi waktu itu pendaftarannya udah mau mepet sama wisuda S1. Karena kan situasionalnya tidak mendukung ya. Ini masuk gitu ya. Itu akhirnya ya udahlah pulang dulu ke sini setahun, akhirnya lanjut lagi di alma mater yang sama. Iya, di UI lagi. Karena teman-teman juga banyak di UI kan, ya udahlah di UI. Oh iya. Toh teman-teman lama, dosen-dosen lama juga kan? Iya, gitu kan? dosen-dosen lama, gitu. dosen lama.
Terus setelah S2 balik lagi ke Bengkulu itu karena apa? Karena kerjaan lagi kah atau karena Mau balik lagi ke Bengkulu pertama karena mau nikah waktu itu. iya. Mau nikah ya udah, akhirnya juga pengen balik ke Bengkulu sih sebenarnya, mau cari kerja di Bengkulu karena kan untuk psikolog pendidikan terutama kan di Bengkulu belum banyak ya. Iya, Kalau di Bengkulu tuh banyaknya klinis Iya, gitu iya. ya. Nah, jadi ya udah pulang ke Bengkulu gitu. Ada berapa macam sih Pak? Konsentrasi begitu ya? Apa sih? Konsentrasi. Oh majornya ya, gitu? sebenarnya banyak kalau di UI itu banyak. Iya, iya. Ada klinis anak juga gitu. Tapi kalau misalnya di UII sendiri itu ada 3. Jadi klinis psikologi klinis, psikologi pendidikan, sama psikologi industri. Oh, psikologi industri. Psikologi industri. Kenapa kemarin memilih psikologi pendidikan? Oh gitu. Pertamanya awalnya klinis kan, klinis. Terus waktu kita tes itu kan diarahkan lagi. Jadi kan karena dosen itu udah kenal sama kita gitu Iya, kan, iya, sama iya. kita. Jadi kamu tuh bagusnya di pendidikan gitu. Karena kan klinis itu lebih apa ya? Dia lebih menghadapi orang-orang yang benar-benar kayak stres Iya, gitu iya, ya. iya. Kejiwaan ya. Kejiwaan. Jadi kalau pendidikan itu lebih ke anak-anak gitu. Nah, jadi lebih ke jadi Artinya lingkupnya lingkup dari mungkin dari parenting kecil ya, gitu iya, kan? Dari iya. parenting kecil bayi gitu kan sampai dia dewasa dewasa iya, sampai sekolah lansia ya? juga, Sampai lansia juga ya? sampai lansia, konseling lansia juga ada gitu. Oh, iya. Nah, jadi kalau pendidikan tuh lebih ke ya pendidikannya dari kecil, dari bayi sampai itu. Kalau misalnya klinis kan lebih ya itu kayak rumah sakit jiwa gitu. Iya. Nah, menurut dosenku lebih cocoknya di pendidikan. Tapi kalau kamu mau ini ya udah, karena dosen kan pasti tahu ya, karena kan menghadapi kita sehari-hari gitu Iya, kan. Ya iya. udahlah coba di Karakternya pendidikan. seperti apa gitu, minatnya mungkin passionnya juga gitu. Gitu. Diarahkan sama dosen juga. Terus memilihlah psikologi pendidikan. Pendidikan, ya. Dan akhirnya sekarang pun juga berarti aktivitas apa aja nih Mbak? Kalau aktivitas sebenarnya kalau sekarang tuh psikolog itu udah dijadiin satu lagi ya Mas. Ya. Kalau dulu kan ada langsung kita bisa ambil spesialis kayak dokter gitu, nah Iya. kayak pendidikan gitu kan segala macam. Nah kalau sekarang itu udah dijadiin satu, jadi sekarang saya juga bisa ke klinis gitu. Nah waktu di BKKBN kemarin kan sempat juga kerja di BKKBN, itu ya nangani kasus klinis juga gitu. Iya. Jadi ya macam-macam lah. Jadi lingkupnya bisa lebih luas Kemana-mana, lah. Iya, kemana-mana. Iya, iya. Oke. Berarti kalau perjalanan karir tuh fokusnya tetap di sana ya, tetap di psikologi ya, Iya, gitu psikologi. ya. Nggak ada benceng-bencengnya dulu kemana gitu. Sekarang sih belum. Sekarang sih belum ya. sekarang. Mungkin nanti kalau karirnya lebih ini lagi mungkin bisa melebarkan sayap lah ya. Iya, amin, Kayak amin. gitu. Nah, kalau Mbak Emil sendiri nih gitu kan, biasa dipanggil Mbak Emil ya, Iya. gitu. Mbak Emil melihat peluang di psikologi pendidikan khususnya mungkin di provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu lah gitu kan. Bagaimana nih? Kalau untuk sekarang mungkin kesadaran orang terkait psikologi itu masih belum banyak gitu. Iya. Terutama kalau kayak di sekolah-sekolah, seharusnya kan di sekolah itu udah ada psikolog sekolahnya gitu Iya, kan. iya. Kalau kayak di Jogja itu kan pasti setiap sekolah udah punya psikolog sekolah gitu. Cuman kalau di Bengkulu ini memang belum gitu. Cuman ada guru BK ya. Guru BK. Tapi BK dan psikolog artinya berbeda dong, Mbak? Beda ya gitu. beda Iya, beda. iya. Jadi kalau misalnya psikolog kan lebih ke menangani anaknya gitu, bagaimana treatmentnya supaya anak ini kan perilakunya berubah gitu. Kadang kalau guru BK kan cuman untuk kayak screeningnya, membantu psikolog untuk screening, misalnya anak ini butuh nggak untuk didampingi psikolog gitu. Iya. Beda sih sebenarnya. Oh, artinya di Bengkulu masih belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Hitungannya psikolog. belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya gitu. Iya, jadi Kenapa sampai belum ada, Pak? Atau memang belum concern aja di psikologi pendidikannya atau seperti apa? Kalau kebanyakan mungkin karena kalau sekolahnya mungkin merasa belum membutuhkan itu gitu ya. Jadi mereka kayak partner gitu, jadi sama biro-biro. Jadi kalau misalnya ada siswanya yang bermasalah, dihubungi misalnya udah
kerjasama dengan biro mana gitu misalnya gitu. Jadi pihak ketiga lah ya, pihak gitu ya. ketiga. Jadi Ya. mereka nggak butuh standby di sekolah gitu karena kan mungkin keterbatasan dana sekolah Iya, juga anggaran juga gitu. ya, setiap anggaran, sekolahnya bener. gitu. Mungkin kalau sekolah-sekolah swasta yang tinggi-tinggi, dia mungkin. hype-hype juga itu. Kalau di Iya. kota-kota besar artinya hampir setiap sekolah mungkin Iya, ada ya, iya, gitu ya. terutama swasta sih. Terutama swasta ya? Terutama swasta. Mungkin kalau negeri mungkin ada beberapa Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau swasta, terutama swasta kayak, oh ini udah ada juga yang high scope itu ya, yang Iya, mana. iya, iya, itu iya. dia udah punya psikolog sendiri. Oh iya, psikolog anak sendiri ya. Psikolog anak sendiri. Oke, oh berarti peluangnya juga sebenarnya ketika nanti apa ya dibutuhkan di Bengkulu sangat besar dong untuk lulusan psikolog pendidikan ini gitu. Sebenarnya iya sih. Iya gitu kan? Kedepannya ya. Kedepannya ya. Kayak gitu. Nah kalau Mbak melihat sendiri tantangan, tapi sebelum dijawab nanti kita break dulu ya, kayak gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita lagi kepada Mbak Emil tentang psikologi pendidikan, khususnya mungkin pada anak-anak lah ya, Iya. kayak gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.